Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Isti Oktaviani dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari Prodi Manajemen dengan NIM 192010231. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang autokorelasi dari mata kuliah Ekonometrika. Di sini nanti saya akan menjelaskan 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi autokorelasi, yang kedua ada konsekuensi praktis autokorelasi, dan yang ketiga ada mendeteksi autokorelasi, yang keempat solusi autokorelasi, dan yang kelima terakhir yaitu contoh soal autokorelasi. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu ada definisi autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adalah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya ialah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke I dengan observasi ke I-1. Korelasi ini terjadi antara waktu atau individu. Pada umumnya, kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series, yang artinya kondisi sekarang dipengaruhi oleh waktu sebelumnya. Konsekuensi praktis autokorelasi. Penaksir OLS adalah yang terbaik, yaitu penaksir yang memiliki variasi minimum atau efisien. Sekarang, jika kita mempertahankan asumsi tadi, kecuali tidak adanya autokorelasi dari model klasik, penaksiran OLS memiliki sifat berikut, yaitu yang pertama, penaksir OLS tidak bias, yaitu dalam penyampelan berulang nilai rata-ratanya sama dengan nilai populasi sebenarnya. Yang kedua, penaksir tadi konsisten, yaitu dengan meningkatnya ukuran sampel secara terbatas, penaksiran tadi akan jatuh ke nilai sebenarnya. Yang ketiga, karena terdapat autokorelasi, penaksiran tadi tidak lagi efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel asimptotik. Yang keempat, selang keyakinannya akan menjadi lebar secara tak perlu dan pengujian arti kurang kuat. Si autokorelasi. Yang pertama, ada metode grafik. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mendeteksi autokorelasi, sekaligus merupakan langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Sesuai dengan definisinya, metode ini membandingkan antara residual dengan variabel X. Selain itu, dengan membandingkan antara residual ke T dengan residual ke T-1. Untuk gambar model metode grafik bisa dilihat di PowerPoint. Dan yang kedua ada uji Durbin-Watson test. Metode grafik di atas masih memiliki permasalahan. Pada metode ini, adanya autokorelasi agak sulit untuk ditentukan karena hanya melalui subjektivitas peneliti. Sehingga, kemungkinan tiap peneliti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian formal yang dapat dipercaya secara ilmiah. Salah satu cara untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Hipotesis HO sama dengan tidak ada autokorelasi, H1 sama dengan ada autokorelasi. Uji statistik uji. D sama dengan sigma NT sama dengan 2 buka kurung ET dikurangi ET min 1 tutup kurung pangkat 2 per sigma NT sama dengan 1 ET pangkat 2. Setelah mendapatkan statistik uji, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel DW. Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah, batas atas, batas bawah. Berikut beberapa keputusan setelah membandingkan DW. Bisa dilihat di PPT. Dan yang ketiga ada uji RAN. Durbin-Watson juga memiliki kelemahan ketika berada antara nilai DL dan DU atau antara 4 min DU dan 4 min DL. Maka keputusan autokorelasi tidak bisa diketahui mempunyai autokorelasi atau tidak, sehingga dilakukan uji lain bisa dengan metode grafik atau metode formal lainnya. Salah satunya yaitu uji RAN. Prinsip kerja uji RAN sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda nilai residual negatif atau positif tanpa memperhatikan nilainya.
Sehingga ran yang dimaksud di sini adalah sekelompok nilai residual yang punya tanda sama secara berturut-turut. Mean E buka kurung ran tutup kurung sama dengan 2n1 ditambah n2 per n ditambah 1. Varian pangkat 2 ran sama dengan 2n1 n2 buka kurung 2n1 n2 dikurangi n tutup kurung per n pangkat 2 buka kurung n dikurangi 1 tutup kurung, di mana n sama dengan jumlah observasi, n1 sama dengan jumlah ran positif, dan n2 sama dengan jumlah ran negatif. Yang keempat, ada uji Branch-Godfrey atau disebut BG atau Lagrange Multiplier atau LM. Uji ini dikembangkan oleh Branch-Godfrey yang memiliki rumus YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XT ditambah UT. Berdasarkan model tersebut, Branch-Godfrey mengasumsikan bahwa UT mengikuti autoregresif ordo PARP sehingga membentuk model berikut. Solusi autokorelasi. Cochrane-Orcutt mengatasi autokorelasi adanya autokorelasi dalam regresi linear atau ordinary least squares, menyebabkan variansi sampel tidak dapat menggambarkan variansi populasi. Cara untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi antara lain dengan menggunakan metode grafik, Durbin-Watson test atau metode Lagrange multiplier. Metode Cochrane-Orcutt banyak cara dilakukan dalam transformasi untuk mengatasi masalah autokorelasi. Pemilihan cara transformasi tersebut dipengaruhi oleh diketahui atau tidak diketahuinya koefisien autokorelasi atau P. Setelah koefisien autokorelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi. Kemudian dari data hasil transformasi dilakukan pendeteksian ulang untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Metode Cochrane-Orcutt. Banyak cara dilakukan dalam transformasi untuk mengatasi masalah autokorelasi. Pemilihan cara transformasi tersebut dipengaruhi oleh diketahui atau tidak diketahuinya koefisien autokorelasi. Koefisien korelasi disebut juga dengan istilah RHO. Jika koefisien autokorelasi diketahui, maka penyelesaian dengan terlebih dahulu menaksir koefisien autokorelasi dengan menggunakan berbagai metode, antara lain metode Durbin-Watson test, Theil-Nagar, atau Cochrane-Orcutt. Setelah koefisien autokorelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi. Kemudian dari data hasil transformasi dilakukan pendeteksian ulang untuk mendeteksi atau ada tidaknya autokorelasi. Jika pada data hasil transformasi masih terdapat autokorelasi, maka dilakukan transformasi ulang sampai tidak terdapat autokorelasi. Setelah diperoleh data yang terhindar dan autokorelasi, langkah selanjutnya menerapkan dengan metode ordinary least squares atau OLS untuk menentukan koefisien-koefisien regresinya. Persamaan Cochrane-Orcutt. Dalam kesempatan ini kita akan fokus pada metode transformasi Cochrane-Orcutt karena merupakan metode paling dasar dan mudah dipahami. Berikut bentuk persamaan Cochrane-Orcutt. Yang pertama, YT sama dengan A ditambah XT beta ditambah ET. Persamaan Cochrane-Orcutt di mana YT sama dengan variabel dependen yang mengikuti waktu T dan beta sama dengan koefisien beta yang diestimasi, ET sama dengan error term pada waktu T. Dan yang kedua, ET sama dengan PET min 1 ditambah ET P kurang dari 1, di mana P sama dengan koefisien RHO, ET min 1 sama dengan residual sampel ke I dikurangi residual sampel ke I min 1 dari sampel sebelumnya. Contoh soal autokorelasi, Durbin-Watson test. Durbin-Watson test merupakan teknik dasar yang populer dalam analisis regresi untuk pengujian autokorelasi. Langkah-langkah uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test secara manual adalah sebagai berikut. Hipotesis, HO sama dengan tidak dapat autokorelasi, H1 sama dengan terdapat autokorelasi. Statistik uji. Rumus yang digunakan untuk Durbin-Watson test dapat dilihat di bawah ini. D sama dengan sigma NT sama dengan 2, buka kurung, ET dikurangi ET min 1, buka kurung, pangkat 2, per sigma NT sama dengan 1, ET pangkat 2. Simbol E buka kurung T merupakan galat residual pada pengamatan.
Sedangkan N adalah banyaknya data dalam analisis, di mana dalam contoh soal ini telah diketahui bahwa T sama dengan 26. Simulasi perhitungan rumus D tersebut ditampilkan di bawah ini. 1. Daerah penolakan. A. Tolak HO jika D kurang dari DL. B. Gagal tolak HO jika D lebih dari DU. C. Tidak dapat disimpulkan jika DL kurang dari D kurang dari DU. Nilai DL dan DU pada taraf signifikansi 5%. Dapat kamu ketahui melalui tabel Durbin-Watson test di samping ini. N merupakan banyaknya data sementara P adalah banyaknya variabel prediktor atau independen. Datanya bisa dilihat di PPT samping ini. Yang memiliki rumus D sama dengan sigma 26T sama dengan 2 buka kurung ET dikurangi ET min 1 buka kurung pangkat 2 per sigma 26T sama dengan 1 ET pangkat 2 sama dengan 4940,4842 per 16660,88 sama dengan hasilnya 0,30. Yang 4940,42 ini itu hasil dari tabel penjumlahan yang ET min 1 pangkat 2 itu hasilnya dijumlah semua lalu hasilnya dimasukkan di situ. Kalau yang 16660,88 itu dari jumlah yang tabel ET pangkat 2. Pada contoh soal ini diketahui bahwa N sama dengan 26 dan P sama dengan 1. Dengan menyamakan nilai N dan P pada tabel Durbin-Watson di atas, diperoleh nilai DL sama dengan 1,30 dan DU sama dengan 1,46. Kemudian besarnya nilai DL, D, dan DU dibandingkan dan akhirnya diketahui bahwa daerah penolakan Durbin-Watson test ini termasuk ke dalam kategori A, yakni D kurang dari DL. Satu keputusan yaitu tolak HO karena nilai D kurang dari DL. Kesimpulannya terjadi kasus autokorelasi pada contoh soal gross national product. Contoh soal autokorelasi yang rantes. Metode rantes merupakan metode kuantitatif lain dalam statistik yang direkomendasikan untuk pengujian asumsi non-autokorelasi. Metode ini dapat digunakan sebagai alternatif apabila hasil pengujian autokorelasi pada Durbin-Watson test tidak mengarah pada kesimpulan yang pasti. Run dapat diartikan sebagai dua jenis simbol yang berbeda, di mana kemunculan simbol tersebut dapat terjadi berulang kali, berurutan, dan bergantian. Kedua simbol tersebut menandakan koefisien dari residual, yakni bisa bernilai positif dan negatif. Gambar di samping merupakan ilustrasi residual, yakni positif dan negatif. Run pertama merupakan urutan kemunculan simbol negatif. Yang pertama, run kedua adalah urutan simbol positif pertama. Run ketiga adalah urutan simbol negatif kedua. Run keempat merupakan simbol positif kedua dan run kelima merupakan kemunculan simbol negatif ketiga. Dengan demikian terdapat 5 run dalam ilustrasi tersebut. Di bawah ini merupakan langkah-langkah pengujian autokorelasi yang dapat kamu terapkan secara manual. 1. Hipotesis. HO sama dengan tidak terdapat autokorelasi, H1 sama dengan terdapat autokorelasi. Statistik uji. Secara sistematis, uji autokorelasi menggunakan metode rantes dirumuskan pada formula di bawah ini. Rumusnya bisa dilihat, yang Z sama dengan R dikurangi R per SR. Yang memiliki penjelasan dari rumus tersebut, R merupakan banyaknya run, N1 adalah banyaknya simbol positif, sedangkan banyaknya simbol negatif dinotasikan dengan N2. Sebelum membahas simulasi perhitungan manual, akan lebih mudah jika terlebih dahulu membuat tabel yang berisi simbol koefisien residual dan menampilkan seperti pada ilustrasi sebelumnya. Merujuk pada visualisasi simbol di atas, diketahui terdapat 5 run sehingga R sama dengan 5. Kemudian N1 sama dengan 15 dan N2 sama dengan 11. Sehingga simulasi perhitungan statistik uji tes adalah sebagai berikut.
R sama dengan 2N1N2 per N1 ditambah N2 ditambah 1 sama dengan 2 kali 15 kali 11 per 15 tambah 11 ditambah 1 sama dengan 330 per 26 ditambah 1 sama dengan 13,69. SR sama dengan akar 2N1N2 buka kurung 2N1N2 dikurangi N1 dikurangi N2 tutup kurung per buka kurung N1 ditambah N2 pangkat 2 dibuka kurung N1 ditambah N2 dikurangi N1 tutup kurung sama dengan akar 100,320 per 16900 sama dengan 2,44. Z sama dengan R dikurangi R per SR sama dengan 5 dikurangi 13,69 per 2,44 sama dengan hasilnya min 3,56. B. Daerah penolakan tolak HO jika Z lebih dari Z1 min A per 2. Pada langkah nomor 2 diperoleh nilai statistik uji Z sama dengan 3,56 dengan menggunakan taraf signifikasi alfa sebesar 5%. Maka diketahui nilai Z statistik adalah 1,96. C. Keputusan karena nilai Z lebih besar dibandingkan Z statistik sama dengan 1,96, maka keputusan yang diambil adalah tolak HO. Kesimpulannya, asumsi non-autokorelasi pada contoh soal gross national product menggunakan metode regresi linear tidak terpenuhi. Run test dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya adalah penerapan run test menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih analysis, kemudian regression, kemudian linear, kemudian variabel Y dimasukkan ke dalam kolom dependent, sedangkan kolom independence diisi oleh variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya, klik save. Yang kedua, selanjutnya akan muncul window linear regression save. Pada window tersebut, centanglah understand DZ yang terdapat pada bagian residuals. Klik continue, lalu klik pula OK yang pada window linear regression. Kemudian yang ketiga, hasil dari langkah nomor 2 mengakibatkan munculnya variabel baru pada data view, yakni res_1 yang merupakan residual dari model regresi linear. Hasil residual ini selanjutnya digunakan untuk melakukan run test yang akan dibahas pada langkah selanjutnya. Dan yang terakhir, pilih analysis, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian run. Dan terakhir keenam, nantinya akan muncul output yang bernama NPAR test. Dalam output tersebut terdapat tabel run test yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi kasus autokorelasi. Contoh gambarnya bisa dilihat di PPT. Untuk mendeteksi autokorelasi, kamu hanya perlu memperhatikan bagian asim, sync to tilde atau dapat disebut pula dengan p-value. Dengan menggunakan alfa sama dengan 5% serta hipotesis HO tidak terdapat autokorelasi versus H1 sama dengan terdapat autokorelasi. Daerah penolakan untuk pengujian ini adalah tolak HO jika p-value kurang dari alfa. Pada output tabel run test di atas, p-value bernilai 0,879, di mana nilai ini lebih besar dibandingkan alfa 0,005. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal tolak HO dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada kasus regresi mengenai profitabilitas perbankan, sehingga dapat dikatakan juga bahwa residual telah memenuhi asumsi independen. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.